Mengawali perjalanan kali ini, saya coba mengunjungi Kabupaten Lampung Barat untuk melihat bantuan dari pemerintah yang diharapkan bisa menjadi produk unggulan dari Kabupaten Lampung Barat. Tapi, sebelum menuju ke Lampung Barat, tepatnya di Desa Sukamulya, di dalam perjalanan saya pun tertarik untuk melihat sebuah tugu. Akhirnya, saya menyempatkan diri menginjakkan kaki di Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Prukap, mantap! Hai pemirsa, saya Ajeng Anjani dan sekarang saya sedang berada di Tugu Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Nah pemirsa, Lampung Barat ini memiliki beberapa produk-produk unggulan. Seperti apa sih produk unggulannya? Ikutin terus perjalanan saya ya. Dah! Melanjutkan perjalanan menuju Desa Sukamulya, saya harus melewati jalan aspal yang berkelok dan menanjak. Seakan mengingatkan saya pada kawasan puncak loh. Namun tentunya hal yang berbeda dapat saya rasakan, yaitu pemandangan rumah tradisional Lampung yang disebut Nuwo Sesat. Nuwo Sesat sendiri memiliki ciri khas seperti bentuk panggung. Bentuk panggung pada zaman dahulu dimaksudkan untuk menghindari masyarakat dari serangan hewan liar. Tetapi, kini Nuwo Sesat mempunyai nilai artistik sendiri dengan bentuknya yang unik khususnya bagi saya wisatawan lokal. Dan pemandangan yang berbeda lainnya dapat saya lihat, yaitu hamparan laut yang indah ikut menemani saya di dalam perjalanan ketika akan tiba di Desa Sukamulya. Untuk menuju desa tersebut, saya harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor trail. Karena medan yang cukup berat tidak memungkinkan dijangkau dengan kendaraan lain. Lebih 60 menit saya melewati jalan yang terjal dan rusak. Akhirnya, saya pun tiba di Desa Sukamulya. Wah, sungguh pengalaman yang sangat seru. Di sini, saya akan coba melihat seperti apa sih perkembangan bibit pohon karet yang diberikan KPDT di tahun 2011 sampai 2012. Dan bagaimana tanggapan masyarakat atas bantuan yang telah diterimanya. Di mana Pak lokasinya Pak? Sebelah sana ya? Sebelah sana. Oh oke. Makasih ya Pak. Yo. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat penanaman bibit pohon karet tersebut. Nah sekarang saya tepatnya sedang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Lampung Barat. Dan pada tahun 2012 yang lalu, KPDT memberikan bantuan kepada Desa Sukamulya ini berupa bibit pohon karet sebanyak 23.500 batang. Nah, seperti apa sih perkembangannya sekarang? Saya mau menemui salah satu dari warga yang menerima bantuan. Tapi sebelumnya saya mau memberitahu kepada Anda bahwa ini adalah merupakan salah satu bentuk kerja nyata untuk meningkatkan perekonomian daerah-daerah tertinggal. Yuk ikutin saya yuk. Permisi, Bapak. Pemirsa sayang sekali sepertinya sedang tidak ada di rumah. Kayaknya kita harus cari ke ladang. Yuk ikutin. Memang, bantuan ribuan pohon karet yang mereka terima tidak dapat dipetik hasilnya secara langsung. Tetapi masih membutuhkan waktu sekitar 8 tahun untuk dapat diproduksi dan menghasilkan rupiah. Tetapi, coba deh kita bayangkan jika masa panen tiba. Dari ribuan batang pohon karet tersebut dapat menghasilkan bertonton karet mentah. Tetapi, program Prukap ini bukan tanpa hambatan. Naik turunnya harga karet mentah dunia dapat meresahkan petani. Maka tak jarang petani pun sering mengalami kerugian loh. Permasalahan lainnya adalah akses jalan yang sulit.
menjadi problem tersendiri bagi masyarakat untuk memasarkan produk mereka kelak. Namun, terlepas dari masalah itu, diharapkan bibit-bibit karet tersebut kelak dapat menghasilkan karet mentah yang berkualitas dan dapat menjadi produk unggulan bagi masyarakat Desa Sukamulya, Kabupaten Lampung Barat. Nah Bapak, terima kasih banyak atas info-infonya Bapak. Semoga tanaman-tanaman Bapak ini tumbuh dengan subur dan sempurna. Juga harapan-harapan Bapak bisa dapat terwujudkan ya Pak ya. Ya, terima kasih ya Pak sekali lagi. Nah pemirsa, setelah ini masih ada produk-produk unggulan lainnya dan jangan lupa ikutin saya terus. Yuk. Makasih ya Pak, permisi. Selanjutnya, masih di Kabupaten Lampung Barat, saya akan mengunjungi Desa Malaya. Dan ada apa saja sih di sana? Kita saksikan sesaat lagi. Tetap di Prukap Mantap! Komoditi daging sapi lokal yang fluktuatif sering menjadi polemik tersendiri dan membuat para peternak sapi lokal mengeluh dengan kedatangan sapi-sapi impor yang tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan sapi lokal. Permintaan daging sapi yang cukup tinggi di masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh para peternak sapi lokal merupakan salah satu faktor yang membuat pemerintah pun terpaksa harus mendatangkan daging sapi impor guna memenuhi permintaan daging sapi dan menstabilkan harga daging sapi di pasaran. Nah, hal ini mendorong Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk membantu para peternak lokal dan coba mengaplikasikannya dalam program Produk Unggulan Kabupaten dengan memberikan bantuan 121 ekor sapi kepada masyarakat di Desa Malaya, Dusun Batu Bulan. Daerahnya sangat sejuk serta masih banyaknya tersedia pakan utama sapi yaitu rumput gajah, membuat Desa Malaya, Dusun Batu Bulan dipilih untuk menerima ratusan ekor sapi tersebut. Sapi-sapi yang diharapkan kelak dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Desa Malaya, juga dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga sapi lokal tersendiri. Dan masih di desa yang sama juga, KPDT memberikan ribuan batang bibit jabon dan sengon kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, Desa Malaya. Saya pun tertarik untuk melihat sejauh mana perkembangan sapi-sapi tersebut saat ini. Dengan menaiki motor trail dan melewati medan yang lebih berat, serta memakan waktu hampir 90 menit, akhirnya saya tiba di Desa Malaya, Dusun Batu Bulan. Nah pemirsa, kalau tadi saya sudah ke tempat penanaman bibit pohon karet, sekarang saya berada di Dusun Batu Bulan, Desa Malaya, tepatnya juga berada di Kecamatan Lamong, Kabupaten Lampung Barat. Nah, kenapa sih saya ke sini? Karena saya akan mengetahui bagaimana sih peternakan sapi di sini. Ikutin saya terus yuk. Di perjalanan saya sempat menemukan kotoran hewan yang berasal dari sapi. Ini tandanya saya sudah dekat dengan sapi-sapi tersebut. Nah pemirsa, yang di bawah ini adalah kotoran dari sapi sendiri. Ini berarti menandakan bahwa ternaknya sudah dekat. Yuk lanjut. Saya dengan Anjani, saya dari jauh Pak, datang ke sini. Alhamdulillah, ini sampai di dusun kami ya. Amin, Alhamdulillah. Bapak, saya mau tanya-tanya nih Pak tentang sapi nih Pak. Ada bantuan dari KPDT ya Pak ya? Betul. Kira-kira manfaatnya tersendiri nih buat Bapak apa Pak? Manfaatnya banyak sekali. Alhamdulillah bagi kami selaku petani di sini, yang sebelumnya ya memang sudah punya kebun, punya sawah.
Nah, kemudian oleh pemerintah dibantu dengan sapi-sapi ini. Ya alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Nah pemirsa, setelah ini saya masih akan mengunjungi perkebunan sengon. Dan jangan kemana-mana, ikuti saya terus yuk. Desa Malaya, Dusun Batu Bulan, Kabupaten Lampung Barat. Merupakan daerah perbukitan yang hijau dan bagian paling barat dari Provinsi Lampung, sehingga daerahnya termasuk daerah pesisir. Juga merupakan jalur bukit barisan. Maka tak heran pemandangannya yang hijau dan indah selalu memanjakan mata saya di perjalanan. Bekerja sama dengan masyarakat sekitar, pemerintah di tahun 2011 sampai 2012 juga memberikan ribuan batang bibit sengon dan jabon serta pupuk kepada masyarakat di Desa Malaya. Manfaat dari kayu sengon itu sendiri sangat banyak loh. Kayu sengon dapat dipergunakan untuk kertas, triplek, kusen, hingga furniture. Maka tak heran loh kalau memiliki harga jual yang menggiurkan. Dengan berjalan kaki, masih di Desa Malaya, saya pun coba mencari perkebunan sengon dan jabon untuk melihat sejauh mana sih perkembangannya saat ini. Nah pemirsa, sekarang akhirnya saya bertemu dengan salah satu pemilik kebun dari jabon dan sengon ini. Langsung kita tanya-tanya aja yuk. Permisi Bapak. Oke, silakan. Oke, silakan. Saya dengan Anjani, Bapak dengan siapa? Bapak Parihin. Bapak Parihin. Ya. Sejak kapan KPDT memberi bantuan kepada Bapak? Memberi bantuan kepada kami itu tahun 2011, bulan 11. Itu berupa apa aja, Pak? Ya, alhamdulillah diberikan bantuan bibit kayu jabon dan sengon ini yang kami tanam di sini dengan jumlah 90.000 batang. Nah, yang di belakang Bapak sendiri ini apa nih Pak? Sengon ini ya, kayu Pak? sengon ini. Wah, ternyata alam dan iklim di Desa Malaya memang sangat cocok untuk jenis pohon jabon dan sengon. Bisa dilihat bibit yang ditanam kurang lebih 1 tahun, kini perkembangannya sudah mencapai 4-5 meter. Jadi kami mengatasnamakan kelompok banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPDT Pusat yang telah membantu kami. Mudah-mudahan bantuan ini artinya bisa bermanfaat bagi kami, keluarga kami, untuk menghidupi keluarga kami. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun lagi, pohon sengon dan jabon ini semoga bisa dipanen, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Malaya. Serta diharapkan sengon dan jabon ini kelak bisa terus dibudidayakan dan dikembangkan. Serta bisa menjadi produk andalan dari masyarakat Lampung Barat pada umumnya. Dari Kabupaten Lampung Barat, saya menempuh perjalanan cukup jauh, kurang lebih 8 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4 untuk menuju Lampung Utara. Lampung Utara juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang menerima bantuan dari KPDT. Ya, di tahun 2012, Kabupaten Lampung Barat menerima ribuan batang bibit karet serta ratusan ekor sapi yang dibagikan di beberapa desa. Ini merupakan wujud dan komitmen Kementerian Pembangunan Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal. Akhirnya saya tiba di Dusun Saung Naga, Kabupaten Lampung Utara. Nah pemirsa, akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Lampung Barat menuju ke Lampung Utara, saya sekarang berada tepat di depan peternakan sapi yang berada di Desa Saung Naga, Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara.
Nah, peternakan sapi ini merupakan salah satu bantuan dari KPDT. Seperti apa sih peternakan sapinya? Ikutin terus saya, yuk! Di Dusun Saung Naga ini, pemerintah memberikan ratusan hewan ternak sapi dan ribuan batang bibit pohon karet. Kedua bantuan tersebut dinilai sangat cocok dan tepat dikembangkan di daerah ini guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa tertinggal. Dan ini terbukti dengan perkembangan sapi tersebut. Dengan rendahnya angka kematian dan tingginya angka kelahiran merupakan kabar baik bagi kita semua. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya mewakili anggota mengucapkan ribuan terima kasih yang mana bantuan dari KPDT itu telah terasa oleh anggota-anggota kami dan termasuk saya yang mana sangat terasa manfaat atas bantuan tersebut. Semua ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat sendiri. Dan peran serta pemerintah daerah dalam mengawasi juga membimbing pengembangan bantuan tersebut. Nah, di sini saya akan melihat perkembangan perkebunan karet petani penerima bantuan. Setelah melewati semak belukar, akhirnya saya tiba di lokasi perkebunan karet milik salah satu warga penerima bantuan juga. Yuk kita coba temuin yuk. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat peternakan sapi di Desa Saung Naga, sekarang saya berada masih di Lampung Utara, tepatnya saya berada di Desa Sukamulya. Dan sekarang saya mau melihat bagaimana sih perkembangan perkebunan karet yang ada di desa ini yang merupakan salah satu bantuan dari KPDT juga. Yuk ikutin saya ya. Karet mentah yang dihasilkan dari setiap pohon karet merupakan bahan penting utama dalam pembuatan banyak barang-barang otomotif, elektronik, sampai alat rumah tangga. Hal ini mendorong permintaan pasar terhadap karet mentah begitu tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan Indonesia, terutama Provinsi Lampung, kelak dapat menyumbang ekspor karet dunia dan menghasilkan pemasukan bagi Indonesia, khususnya masyarakat di daerah tertinggal. Dan dapat menjadi produk unggulan dari Kabupaten Lampung Utara sendiri.